akhir tahun seringkali kita tuh banyak yang penasaran, kira-kira tahun ini ada window dressing nggak ya? Ngarepnya sih kalau ada window dressing biar bisa cuan gitu di akhir tahun. Tapi di sisi lain masih agak was-was nih karena di Desember nanti masih ada FOMC meeting, di mana The Fed, Bank Sentral Amerika, masih akan naikin suku bunga. Ya walaupun nggak setinggi sebelumnya sih. Untuk menjawab itu, aku akan bahas dalam 4 bagian. Pertama, kenapa window dressing berpotensi bikin market saham naik? Kedua, sektor saham apa yang bisa naik saat window dressing? Ketiga, adakah window dressing di akhir tahun 2022? Keempat, bagaimana strategi saat menghadapi window dressing? Tonton video ini sampai selesai ya, dan jangan lupa subscribe serta klik tombol loncengnya. Window dressing memang seringkali nih jadi pemanis di akhir tahun. Seperti kita dari Januari sampai November market kurang bergairah. Tiba-tiba harga saham menguat drastis di akhir tahun. Misalnya ketika di 2008, waktu itu lagi ada krisis subprime mortgage di Amerika. Secara tahunan, IHSG koreksi 50% sepanjang 2008. Lalu, secara bulanan dari Januari sampai November, IHSG hanya mencatatkan kenaikan 2 kali, yaitu di bulan Februari dan Mei. Tiba-tiba jelang tutup tahun, IHSG menguat 9% di Desember 2008. Apa penyebabnya? Salah satunya adalah aksi mempercantik portofolio yang dilakukan oleh Big Fund, seperti manajer investasi reksadana, dana pensiun, dan lain sebagainya. Mereka akan mengevaluasi nih kinerjanya setiap akhir kuartal dan akhir tahun. Nantinya mereka akan rebalancing portofolio dengan cara jual saham yang rugi dan membeli saham yang potensial lainnya, seperti masih yang undervalue atau fundamentalnya bagus. Tujuannya agar keuntungan atau floating profit produk reksadana mereka, dana pensiun mereka, dan sebagainya terlihat menarik nih jika dilihat oleh klien. Aksi itulah yang membuat pasar saham menguat karena adanya daya beli tinggi dari Big Fund tersebut. Hasilnya bisa dilihat jejak window dressing IHSG dalam 25 tahun terakhir. IHSG hampir selalu ditutup menguat setiap Desember nih guys, kecuali pada tahun 2000. Bahkan saat krisis 1998, krisis subprime mortgage 2008, periode tapering off 2013, kenaikan suku bunga The Fed pertama kali di 2015 hingga pandemi COVID-19 di 2020, IHSG selalu ditutup hijau setiap Desember. Kalau begitu, sektor saham apa sih yang biasanya naik saat window dressing? Jika dilihat saat jelang window dressing, saham yang berpeluang besar untuk naik ada dari saham-saham blue chip. Misalnya secara historis 10 tahun terakhir saham blue chip seperti BCA, BBRI, BMRI, BBNI, ASII, TLKM, dan ICBP punya peluang besar untuk menguat. TLKM menjadi saham big caps yang punya peluang menguat di setiap Desember paling tinggi nih guys, sebesar 89% dengan rata-rata kenaikan 2,5%. Lalu, 4 saham big cap seperti BBRI, BBCA, BMRI, BBNI, dan ASII punya peluang naik di Desember sebesar 78%. Dengan rata-rata kenaikan 4% sepanjang Desember. Peluang emiten consumer goods seperti ICBP menguat sepanjang Desember justru paling kecil sebesar 67%, dengan rata-rata kenaikan 3,93%. Ada beberapa faktor yang membuat blue chip jadi pilihan saat window dressing seperti tingkat likuiditas, konsisten dividen, hingga fundamental yang solid. Namun, bagaimana dengan sisa tahun ini? Saat resiko kenaikan suku bunga acuan The Fed masih mengintai nih. Meski diprediksi tidak setinggi sebelumnya, belum lagi resiko perlambatan ekonomi global di 2023, jadi akan ada window dressing atau enggak ya tahun ini? Sepanjang 2022, IHSG berasa oke banget nih, tembus ke level 7.000. Untuk pertama kalinya hingga all time high beberapa kali. Menariknya lagi, IHSG disebut sebagai indeks saham dengan performa terbaik di Asia Pasifik. Namun, perang Rusia-Ukraina yang terjadi sejak awal 2022 telah mendorong inflasi di AS dan Eropa meningkat drastis. Hal itu membuat The Fed dan beberapa negara bank sentral lainnya ikut menaikkan suku bunga acuan. Kalau udah begini, biasanya pasar saham dunia termasuk Indonesia
pergerakannya akan lebih tertekan nih teman-teman. Soalnya ada potensi peralihan dana dari saham ke instrumen lebih rendah resiko seperti obligasi negara. Kenaikan suku bunga berpotensi meredam laju pertumbuhan ekonomi yang berpotensi membuat kinerja keuangan emiten menyesuaikan situasi tersebut. Artinya, kinerja sedikit melambat bisa membuat daya tarik saham juga menurun. Kondisi tersebut berasa banget nih di Agustus dan September tahun 2022. Secara bulanan, IHSG di periode itu turun cukup dalam. Namun kini sudah mulai ada titik terang. Seperti ekonomi AS yang mulai positif secara kuartalan per kuartal 3 kemarin. Ditambah inflasi AS yang juga mulai melandai per Oktober tahun 2022. Dari situ, The Fed juga akan kasih sinyal kalau kebijakan menaikkan suku bunga acuannya sudah mulai melandai. Nah, pasar saham AS pun perlahan mulai naik lagi. Artinya, resiko kenaikan suku bunga dan inflasi tinggi sudah di price in. Lalu prospek ekonomi Indonesia sampai akhir tahun ini maupun tahun depan masih solid. Seperti data ekspor masih positif, cadangan devisa masih di atas standar internasional, inflasi masih terjaga, hingga pertumbuhan ekonomi per kuartal 3 itu masih positif sebesar 5,72%. Secara teknikal pun IHSG juga tidak di posisi atas seperti tahun 2021. Waktu itu IHSG ada di posisi all time high saat menjelang akhir tahun, sehingga ruang kenaikan IHSG di akhir tahun pun menjadi tipis. Sedangkan saat ini posisinya IHSG itu masih sideways teman-teman, di range 6.900 sampai 7.150, yang artinya akan menjadi peluang dan ruang kenaikan di akhir tahun ini. Selanjutnya, bagaimana strategi menghadapi window dressing biar enggak salah langkah? Ada 3 cara untuk menghadapi window dressing. Pertama, melakukan akumulasi saham di November. Jadi bukan kita beli di Desember ya. Kenapa November sih? Soalnya jika dilihat secara historis, tren IHSG di November 10 tahun terakhir cenderung turun. Bahkan sepanjang November 2022, IHSG sudah terkoreksi 1,12%. Kedua, cari saham blue chip yang sering jadi andalan saat window dressing. Saham blue chip memang menjadi salah satu primadona saat window dressing ketimbang second liner. Alasannya, ya tadi, faktor likuiditas hingga kualitas fundamental yang lebih solid. Ketiga, cermat memilih sektor saham yang berpotensi bangkit di akhir tahun. Soalnya nih, big fund bakal memilih saham yang sudah undervalue. Lalu, sektor-sektor apa aja sih yang cukup menarik di akhir tahun ini? Jika melihat kondisi saat ini, ada 3 sektor saham yang masih koreksi dan posisinya masih murah. Sehingga ada potensi penguatan saat window dressing. Pertama, sektor bank yang sepanjang 2022 koreksi 2,9%. Meski beberapa saham bank sempat all time high dengan performa fundamental yang bagus, saham sektor ini masih bisa jadi incaran loh. Kedua, sektor infrastruktur yang secara historis peluang penguatannya itu tinggi. Lalu kinerja indeks juga masih koreksi, valuasi saham pun masih murah juga. Beberapa saham infrastruktur yang menarik di window dressing antara lain Telkom dan Pegas. Terakhir, sektor teknologi. Kenapa ada saham teknologi? Kan The Fed sama BI ancang-ancang naikin suku bunga. Meski begitu, sektor ini tetap menarik untuk di watchlist. Soalnya, kinerja sektor teknologi ini turun paling dalam. Di sisi lain, bobot sektoral terhadap IHSG juga lumayan besar loh. Gimana dari ketiga persiapan yang udah kami share tadi? Kamu udah sampai persiapan nomor berapa nih? Sektor atau saham apa yang jadi jagoanmu kalau window dressing? Yuk share di kolom komentar. Sebagai seorang trader maupun investor, momen window dressing ini rasanya sayang banget buat dilewatkan. Karena bisa jadi ladang cuan di akhir tahun untuk dapetin imbal hasil dari saham-saham yang lebih optimal. Mau dapetin rekomendasi saham potensial lainnya dari window dressing? Yuk dapatkan real-time trading dan investing signal melalui menu stock pick yang ada di aplikasi mTrade. Terakhir, nggak bosen-bosen kami ingatkan buat selalu gunakan uang dingin ya teman-teman. Gunakan alokasi dana yang sudah kalian siapkan khusus untuk trading atau investasi. Jangan sampai pakai dana liburan akhir tahunmu ya. Like video ini dan bagikan ke teman-temanmu lainnya. Salam profit!